Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bisakah manusia melihat wujud malaikat secara kasat mata di dunia? Bagaimana caranya? Manusia juga bisa berjumpa malaikat, tetapi tidak dalam wujud aslinya, berbeda dengan Nabi dan Rasul. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling taat pada perintahnya, sehingga manusia biasa tidak dapat berjumpa atau melihatnya dalam wujud aslinya. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi menerangkan bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya dalam bentuk jisim halus. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Mereka adalah makhluk mulia yang taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkannya. Syekh Thohir Al-Jazairi menjelaskan, manusia tidak dapat melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi, karena malaikat tercipta dari jisim halus atau bentuk halus. Bentuk halus yang dimaksud adalah seperti udara di dalam ruangan, tidak dapat dilihat dengan mata tetapi bisa dirasakan kehadirannya. Kemampuan para nabi melihat malaikat merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan agama dan hukum syariah. Dalam suatu riwayat, dikisahkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah bersalaman dengan malaikat. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dikisahkan bahwa Imran bin Husain memberitahu kepada salah satu sahabat lainnya, para malaikat bersalaman dengan Imran selama ia menderita penyakit wasir. Penyakit ini telah dideritanya dalam kurun waktu yang lama. Selama sakit, malaikat datang untuk bersalaman dengan Imran bin Husain. Ketika Imran mengetahui bahwa penyakit wasirnya yang menyebabkan datangnya malaikat untuk bersalaman dengannya, maka dia meminta kepada Rasul agar didoakan supaya penyakit wasirnya kembali ke dirinya, sebab ia selalu ingin bersalaman dengan para malaikat. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa ada seseorang yang hendak mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah mengirim malaikat untuk menjaga di perjalanan. Ketika malaikat datang kepadanya dan langsung bertanya, "Engkau ingin kemana?" Lalu ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki hutang jasa sehingga ingin membalasnya?" Lalu ia menjawab, "Tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah." Maka malaikat itu berkata, "Aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai saudara kamu karenanya." Sahabat yang beriman, masih banyak kisah manusia atau sahabat Nabi yang bertemu atau melihat malaikat dengan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin seorang setelah mereka atau manusia pada zaman ini dapat melihat dan berjumpa dengan malaikat. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dua kisah berikut ini merupakan kisah nyata yang saya dapatkan dari Al-Habib Jailani Asy-Syatiri kemarin 26 Rabiul Awal 1437 atau 7 Januari 2016 di Rubat Tamrin, Yaman pukul 6:30 waktu setempat. Pertama, Habib Jailani bercerita bahwa kisah yang ia sampaikan berasal dari Syed Muhammad Al-Maliki dan Syed Muhammad dari ayahandanya Syed Alwi Al-Maliki. Cerita bermula ketika Syed Alwi menghadiri peringatan Maulid Nabi dari Palestina. Beliau terheran-heran ketika menyaksikan orang yang terus berdiri sejak awal peringatan Maulid Nabi. Syed Alwi pun memanggilnya, "Duhai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal Maulid?" Lalu ia menjawab bahwa dulu ia pernah berjanji saat menghadiri sebuah Maulid Nabi untuk berdiri hingga acara selesai, termasuk saat Mahalul Qiyam, momen di mana saat jamaah berdiri serentak sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah. Sebab menurutku itu bid'ah, katanya. Tiba-tiba kata orang itu kepada Syed Alwi, pada momen Mahalul Qiyam ia menyaksikan Rasulullah hadir dan lewat di sebelahnya lalu berujar, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu, karena aku pun ingin berdiri namun terasa susah." Sejak itulah aku sering sakit-sakitan sehingga aku bernazar
Jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji di setiap maulid Nabi aku akan berdiri dari awal hingga akhir maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah aku diberikan kesembuhan duhai Sayyid. Sayyid Alwi pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Kemudian kedua, kisah maulid Nabi yang datang dari Lebanon. Warga di sana biasa merayakan maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas langit, yang mana menandakan sebagai bentuk kegembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, suatu ketika ada seorang putri beragama Nasrani Bani Ghaltas ikut melihat perayaan tersebut. Namun sayangnya nasib nahas menimpanya. Kala seorang dari mereka melepaskan senjata, peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimpah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu seketika berteriak histeris, "Binti, binti, binti!" Dan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassan Hamud. Sangat disayangkan, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa. Sebab pendarahan di otak terlalu parah. Mereka menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika yang lebih kompeten. Tapi ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya karena panik dan juga penuh dengan kekecewaan serta kemarahan, dia pun menjerit-jerit dan berkata, "Di manakah engkau, hai Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu." Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah SAW. Lalu dokter pun memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia, dan ketua dokter di sana mempersilahkan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapah, ibu Nasrani itu pun masuk ke ruangan dan sebuah keajaiban pun terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya sedang duduk di tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, ibu, ibu. Tutup pintu dan jendela ibu. Jangan biarkan ia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa? Duhai putriku, siapa?" Si ibu mendekati anaknya lalu memastikan bahwa kondisinya itu baik-baik saja. Allahu Akbar. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan si putri Nasrani tersebut menghilang. "Putriku, apa yang terjadi?" Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan. "Ibu, ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." "Siapa dia, sayang?" "Muhammad." "Muhammad, ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi, duhai ibu, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut dan juga orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.